Halo semuanya, saya Manon Manonton dengan NIM 23114087. Saya mahasiswa program studi bimbingan dan konseling di Universitas Sanata Dharma. Saat ini saya mengikuti mata kuliah pendidikan inklusi yang diampu oleh Bruder Bambang. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah suatu sistem layanan pendidikan yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap siswa tanpa terkecuali dapat memperoleh pendidikan di sekolah terdekat mereka dalam lingkungan yang sama dengan teman-teman sebayanya. Konsep ini tidak memerlukan pemisahan kelas. Untuk siswa dengan kebutuhan khusus itu tidak ada pemisahan kelas, tetapi sebaliknya mereka belajar bersama dengan dalam kelas reguler dengan dukungan aksesibilitas yang memadai bagi semua siswa tanpa terkecuali. Pendidikan inklusi bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki hambatan atau keterbatasan, agar dapat berpartisipasi aktif dalam semua aspek kehidupan sekolah. Pendidikan inklusi mencakup penerimaan penuh siswa dengan hambatan fisik, intelektual, dan emosional ke dalam kurikulum, lingkungan sekolah belajar, interaksi sosial, serta pengembangan konsep diri yang sejalan dengan visi misi sekolah di sekolah dasar atau jenjang apapun. Pendidikan inklusif juga sangat berkaitan erat dengan konsep pendidikan multikultural karena keduanya mengutamakan penerapan toleransi dan saling menghargai antar sesama. Pendidikan inklusif dan pendidikan multikultural sama-sama berfokus pada pentingnya interaksi dan penerimaan antara individu-individu yang berbeda, meskipun memiliki karakteristik yang beragam, namun ada perbedaan yang dasar antara keduanya. Pendidikan multikultural lebih menekankan pada pengakuan terhadap keberagaman sosial dan budaya, sementara pendidikan inklusif lebih berfokus pada keberagaman dalam hal kondisi fisik, mental, dan kemampuan setiap individu. Lalu di dalam pendidikan inklusi terdapat kelompok yang disebut PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus, yang merujuk pada siswa-siswa yang memiliki karakteristik tertentu yang menyimpang dari rata-rata atau norma secara signifikan. Perbedaan ini terletak pada berbagai aspek seperti kemampuan sensoris atau indrawi, intelektual, neuromotor atau fisik, lalu perilaku sosial, kemampuan berkomunikasi, atau bahkan gabungan dari dua atau lebih faktor tersebut. Selain itu, PDBK juga mencakup individu yang memiliki kecerdasan luar biasa yang secara signifikan mempengaruhi proses pertumbuhan atau perkembangannya jika dibandingkan dengan peserta didik lainnya yang seusia dengannya. Oleh karena itu, peserta didik ini memerlukan layanan atau pendampingan pendidikan yang lebih khusus dan terarah. Lalu pendidikan inklusi berfokus pada pemenuhan kebutuhan spesifik dari siswa berkebutuhan khusus dengan menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka tentunya. Lalu perbedaan antara siswa-siswa tersebut, ada prinsip utama pendidikan inklusi, yaitu bahwa setiap anak, apapun kondisi fisik, mental, atau kecerdasan mereka, berhak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, pendidikan inklusi berusaha untuk menghilangkan hambatan dan lalu pendidikan untuk peserta didik
berkebutuhan khusus atau PDBK itu terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu segregatif yang biasanya berupa sekolah khusus atau sekolah luar biasa atau biasa disingkat SLB. Kedua ada non segregatif yang mencakup pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pendidikan integratif dan pendidikan dengan sistem inklusi. Lalu pendidikan integratif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak luar biasa atau ABK untuk belajar bersama anak-anak biasa di sekolah umum, tetapi dengan beberapa pembatasan. Dalam sistem ini anak-anak berkebutuhan khusus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di sekolah umum tersebut. Perbedaan antara pendidikan integratif dan inklusif terletak pada cara institusi pendidikan menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa. Pada pendidikan integratif, anak-anak berkebutuhan khusus diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang telah ada. Berbeda dengan pendidikan inklusif, sistem pendidikan itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak tersebut. Lalu ada beberapa contoh perbedaan antara pendidikan integratif dan pendidikan inklusif. Jadi dalam pendidikan integratif, anak berkebutuhan khusus seringkali dianggap tamu sebagai di kelas reguler tersebut. Lalu ABK hanya diterima di kelas reguler jika dianggap mampu menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. ABK seringkali menghabiskan waktu mereka di kelas yang terpisah dari teman-temannya, jadi kelas khusus. Lalu hampir sepanjang hari seperti itu. Lalu aksesibilitas ABK sering tidak diperhatikan atau kurang. Lalu proses penilaian atau asesmen dilakukan tidak secara menyeluruh. Lalu pendidikan inklusi, ABK dianggap sebagai anggota inti dari kelas tersebut, jadi tidak dibedakan, tidak ada persyaratan khusus. Kurikulum disesuaikan dengan ABK atau kebutuhan masing-masing individu tersebut. Anak-anak belajar bersama dengan materi yang telah disesuaikan dan ramah bagi semua siswa, termasuk ABK ini. Aksesibilitas menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembelajaran ini. Proses asesmen dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan, memastikan bahwa setiap perkembangan termasuk ABK dipantau dengan baik. Jadi semuanya sama, tidak ada pembedaan di sistem ini. Di dalam dunia pendidikan, keberagaman peserta didik menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari berbagai faktor, antara lain jenis kelamin, lalu bentuk fisik, latar belakang keluarga, terus keyakinan atau agama, lalu ada harapan dan cita-cita, kegemaran atau hobi, dan kemampuan atau berbagai keberagaman lainnya. Keberagaman juga tercermin dalam kelompok peserta didik dengan kebutuhan khusus atau yang lebih dikenal dengan PDBK. Lalu PDBK juga memiliki keberagaman yang signifikan yang meliputi berbagai hambatan atau tantangan seperti hambatan penglihatan, lalu hambatan pendengaran, lalu hambatan intelektual, lalu hambatan fisik atau motorik, hambatan komunikasi, lalu hambatan emosi dan sosial, lalu hambatan majemuk. Itu gabungan dari beberapa hambatan yang saya sebutkan tadi. Lalu kesulitan belajar spesifik anak-anak yang memiliki kecerdasan istimewa dan berbakat luar biasa dalam klasifikasi pendidikan. Untuk PDBK terdapat beberapa jenis sekolah luar biasa atau SLB yang disesuaikan dengan jenis hambatan yang dimiliki oleh peserta didik. Klasifikasi tersebut antara lain SLBA itu untuk tunanetra atau hambatan penglihatan, SLBB untuk tunarungu atau hambatan pendengaran, dan SLBC untuk hambatan intelektual. Lalu kita beranjak ke karakteristik pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu memiliki
beberapa karakteristik utama yang mendukung untuk terciptanya lingkungan belajar yang ramah dan terbuka. Yang pertama itu lingkungan yang ramah dan hangat. Itu pendidikan inklusif itu menciptakan suasana belajar yang nyaman, di mana semua siswa merasa diterima tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik dan mental mereka, semuanya sama. Lalu keberagaman pendidik dan tenaga pendidik atau tenaga didik. Pendidik dan tenaga didik memiliki latar belakang yang beragam, memungkinkan pendekatan yang lebih inklusif dan penyesuaian metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu tempat duduk yang variatif. Penataan tempat duduk yang bervariasi mendukung interaksi dan kerjasama antar siswa dengan latar belakang berbeda, mendorong saling mengenal satu sama lain atau belajar dengan satu sama lain. Lalu metode pembelajaran yang bervariasi. Berbagai metode pengajaran digunakan untuk membuat materi pembelajaran itu lebih menarik dan mudah dipahami tentunya buat semua siswa, sesuai dengan gaya belajar masing-masing, sesuai kebutuhan pokoknya. Lalu perencanaan media pembelajaran yang tepat, itu rencana pembelajaran harian yang matang dan media yang disesuaikan dengan kebutuhan membantu siswa belajar itu menjadi lebih baik gitu. Lalu penilaian yang berkesinambungan. Di penilaian yang dilakukan secara teratur itu gunanya untuk memantau kemajuan siswa baik secara akademis maupun sosial. Lalu berikutnya ada prinsip-prinsip dalam pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi didasarkan pada beberapa prinsip yang penting untuk mendukung kesetaraan dan penghargaan terhadap keragaman di sekolah. Misalnya non-diskriminasi. Semua siswa memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang kemampuan, latar belakang atau disabilitas. Lalu aksesibilitas. Sekolah dan lingkungan belajar harus dirancang agar dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kognitif. Lalu partisipasi penuh. Semua siswa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik tanpa ada yang terpinggirkan. Lalu kesetaraan dalam pendidikan. Setiap siswa harus mendapat kesempatan belajar yang sama dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Lalu pendekatan berbasis kemampuan siswa. Itu pendidikan inklusif fokus pada pengembangan potensi setiap siswa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Lalu kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kerjasama antara guru, orang tua, siswa, dan komunitas diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusi. Lalu yang berikutnya ada penghargaan terhadap keragaman. Keragaman di antara siswa dipandang sebagai kekayaan yang dapat memperkaya pengalaman belajar semua siswa. Lalu pendidikan inklusi memiliki beberapa aspek utama yang mendukung penerapannya itu agar efektif. Di antaranya adalah terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi. Semua siswa tanpa memandang latar belakang atau kemampuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan
pendidikan yang layak tanpa adanya pembeda-bedaan. Lalu peka terhadap perbedaan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran harus mengakomodasi perbedaan dan diterapkan dalam kehidupan nyata siswa. Lalu berikutnya berpusat pada kebutuhan dan keunikan peserta didik. Pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Itu memanfaatkan potensi dan menangani tantangan dari mereka-mereka itu. Lalu inovasi, pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif diperlukan untuk menjaga ketertarikan dan efektivitas belajar. Lalu ada kerjasama, itu kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar di sekolah maupun tidak di sekolah. Itu keterampilan hidup, fokus pada pembelajaran keterampilan sosial dan emosional, bukan hanya akademis saja. Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan pendidikan inklusi berjalan dengan baik. Itu yang pertama ada penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Itu menyediakan kurikulum yang fleksibel dan metode pengajaran yang beragam. Lalu yang kedua ada pelatihan guru, yaitu menyediakan pelatihan untuk guru agar mampu menangani kebutuhan yang dengan siswa yang beragam. Lalu lingkungan yang aksesibel, itu menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung semua siswa. Lalu ada peran orang tua dan masyarakat, yaitu meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung adanya inklusi atau pendidikan inklusi ini. Lalu ada pendekatan individual dan evaluasi kemajuan, yaitu menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu dan evaluasi yang berkesinambungan. Lalu dukungan emosional dan sosial, itu membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan menciptakan lingkungan yang bebas stigma. Lalu pendanaan dan kebijakan, yaitu memberi dukungan pendanaan dan kebijakan untuk memastikan keberhasilan pendidikan inklusif tersebut. Lalu kesadaran akan keragaman, yaitu memahami kebutuhan yang beragam dan menggunakan pendekatan multidisiplin untuk mendukung semua siswa. Lalu lanjut ke membangun kultur inklusi di sekolah. Untuk membangun kultur inklusi di sekolah reguler atau umum dibutuhkan komitmen dan usaha dari seluruh komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, staf, dan orang tua. Kultur inklusi tidak hanya berfokus pada siswa dengan kebutuhan khusus, tapi juga memastikan bahwa setiap siswa tanpa memandang latar belakang, disabilitas, kemampuan, atau kondisi sosial ekonomi dapat belajar dengan berkembang bersama. Lalu bagaimana cara menciptakan lingkungan yang inklusi? Cara menciptakannya yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang inklusi. Itu edukasi mengenai pentingnya inklusi dan penerapan pendidikan anti diskriminasi di lingkungan sekolah. Lalu kepemimpinan sekolah yang mendukung inklusi. Itu bagaimana itu komitmen dari pimpinan sekolah untuk mengimplementasikan kebijakan yang inklusi dan mendukung keberagaman. Lalu pelatihan dan pengembangan guru, itu memberikan pelatihan bagi guru mengenai metode pembelajaran yang inklusi serta mendorong kolaborasi dengan guru pembimbing khusus. Lalu lanjut ke pengembangan lingkungan belajar yang aksesibel dan aman, itu menyediakan infrastruktur yang ramah bagi semua siswa dan memastikan lingkungan sekolah bebas dari bullying. Lalu membangun interaksi sosial yang positif, itu mengadakan program dengan dukungan sebaya dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung inklusi. Lalu keterlibatan orang tua dan komunitas, itu mengembangkan kemitraan yang kuat antara orang tua, sekolah, dan komunitas untuk mendukung pendidikan inklusi ini. Lalu penggunaan teknologi untuk mendukung inklusi, itu bagaimana itu memanfaatkan teknologi asistif dan
pembelajaran digital yang fleksibel untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Lalu pengembangan kurikulum inklusif, itu membuat kurikulum yang fleksibel berbeda untuk setiap siswa dan mencerminkan keberagaman yang ada pada siswa-siswa. Lalu evaluasi dan pemantauan terus-menerus, itu melakukan evaluasi berkala serta mendapat umpan balik dari siswa dan orang tua mengenai penerapan pendidikan inklusi tersebut. Lalu menciptakan budaya penghargaan terhadap perbedaan, itu mengembangkan budaya yang menghargai keberagaman dan perbedaan di antara siswa. Lalu berlanjut ke manfaat pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi menawarkan berbagai manfaat, diantaranya adalah menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan antar sesama, mendorong pemahaman bahwa perbedaan itu alami dan penting untuk dihargai. Lalu mengurangi diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Lalu ada membantu individu untuk berpikiran terbuka dan menghormati orang yang lain meskipun memiliki kekurangan, mendorong sikap musyawarah dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Lalu menumbuhkan kedamaian dan ketentraman di lingkungan sekolah atau lingkungan sosial. Lalu mencegah perpecahan dan konflik yang timbul akibat perbedaan tersebut. Lalu meningkatkan rasa percaya diri individu. Lalu menciptakan rasa persatuan dan dengan siswa mendorong untuk saling berinteraksi dan membaur satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Lalu kita beranjak ke tujuan pendidikan inklusi. Secara umum, tujuan utama dari pendidikan inklusi adalah untuk memastikan setiap individu tanpa terkecuali dapat mengakses pendidikan di lingkungan tempat tinggalnya. Pendidikan inklusi bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, agar dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa tujuan spesifik dari pendidikan inklusi antara lain yaitu memberikan akses pendidikan yang terjangkau, efektif, dan layak bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Lalu menurunkan angka keterlambatan belajar dan putus sekolah, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Lalu menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan tidak diskriminatif. Lalu mewujudkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, serta Pasal 31 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Lalu mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1 itu yang mengatur bahwa setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tersebut, Undang-Undang 23 Pasal 51 yang menyebutkan bahwa anak-anak dengan cacat fisik dan mental harus diberikan kesempatan yang sama dengan siswa lain dan akses pendidikan di sekolah umum maupun di lembaga pendidikan luar biasa. Pesan dari saya yaitu pendidikan inklusi adalah hak setiap anak. Mari bersama-sama kita ciptakan ruang belajar yang merangkul perbedaan dan memberikan kesempatan yang sama untuk semua tanpa terkecuali. Lalu keberagaman adalah kekuatan kita. Dengan inklusi kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, saling menghormati dan penuh empati. Mari kita rayakan perbedaan sebagai bagian dari keindahan hidup ini. Inklusi juga tentang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang. Mari kita berkomitmen untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan terbuka.
juga penuh kasih sayang dan menghargai setiap potensi yang ada. Intinya kita jangan saling membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua harus mendapatkan hak yang sama.